Hai Sobat Potret. Malam hari ini alhamdulillah gua kedatangan temen lama gua nih. Kemarin sempat ngilang, kemarin sempat dicariin orang banyak. Temen-temen yang lain juga pada nanya dan gua nggak bisa jawab karena lost kontak juga. Padahal nomor ada, cuman kita jarang ini ya. Betul. Jadi malam hari ini selamat datang buat Kang Najib. Siapa? Gimana Jib, gimana? Orang-orang nih kan kemarin waktu masih di studio lama ya, masih di studio lama dulu kita sering bareng, terus kita sering kumpul jalan bareng ke MTS, latih pramuka segala macam ya. Tapi setelah kejadian kita kena musibah dunia ya waktu itu ya, pandemi ya. Setelah pandemi itu kita dulu pernah ngonten terakhir. Yeah. Nah setelah itu kemudian Kang Najib ini kemana? Sekarang lama banget nih, berapa tahun coba? Dari tahun 2020 ya? 2020. Berarti hampir 2 tahun lebih, 3 ya? 3 tahun. 3 tahun berlalu, sekarang tiba-tiba muncul dengan kemasan yang packagingnya itu, waduh. Mungkin yang dulunya tahu ya Kang Najib kayak gimana, dan sekarang bisa dilihat sosoknya seperti apa, mungkin berubahnya sangat drastis. Ada apa Jib? Kenapa bisa seperti ini Jib? Berlebihan. Gimana Jib? Kemana aja Najib? Sibuk kerja aja. Kerja sekarang? Enggak sibuk kerja juga sih. Apa berkelana mencari cinta? Nggak usah dicari itu mah ya. Itu mah datang sendirinya ntar kalau kita udah punya isi dompet mah ya. Betul. Sibuk kerja paling. Kerja terus pulang kerja. Sekarang sampingan nge-grab bang sekarang. Oh sekarang nge-grab juga? Jadi di luar kerjaan nyambi udah kerjaan sebagai ini ya, ojek online. Betul. Nyambi sekarang. Dan mikirnya orang enak loh. Slogan Najib dari dulu nih. Kalau lagi ngobrol serius pasti bilangnya begitu. Enak loh. Ada apa dengan kata-kata itu Jim? Ya mungkin orang tetangga atau orang lain lihatnya, wah si Najib tiap hari bawa mobil kemana so sibuk banget ya kan, padahal aslinya ya gue nyari receh bang di luaran gitu. Oh iya, satu lagi nih yang belum kalian tahu nih. Dulu waktu kita masih bareng ya dulu, Najib itu masih bawa motor Scoopy ya? Kayaknya iya. Scoopy putih kalau nggak salah dulu. Dan sekarang dia udah bawa mobil coy. Aduh, tampilannya juga udah rapi. Alhamdulillah ya. Enak loh mak. Jadi tadi gimana kata orang gimana? Iya lihat, maksudnya pulang kerja nih, wih si Najib. Ada aja yang ke masuk kopi. Iya masuk kopi. Wih si Najib enak amat ya pulang kerja, main mulu tiap hari, banyak duit nih kayaknya. Biasa orang. Iya. Gak luput dari. Iya benar. Iya. Tapi orang tersebut nggak berani kalau ngomong langsung. Nggak berani. Ngomongnya cuma di balik layar aja ke orang-orang lain. Biasa ya kayak gitu, ada omongan terus. Si Najib enak amat tiap hari ya kan, main bawa mobil bawa ini pasti banyak duitnya. Padahal aslinya sekarang nge-grab cari sampingan buat nutupin itu kehidupan. Betul. Lebih ke apa ya sekarang ya, buat nama-nama lah buat ditambah sekarang kan umur udah gak muda lagi nih. Jadi diakui nih udah gak muda lagi. Udah bukan saatnya ya. Udah enggak udah waktunya nyari buat kehidupan. Betul. Bukan buat nongkrong main gak karuan gitu kan ya. Jangan terlena, maksudnya jangan terlena sama waktu lah kita. Main tahu tua aja ya kan. Iya. Kayaknya di situ cari sampingan buat nambah apa ya? Buat nikah lah. Jadi dulu
dulu itu muda berkelana, tua sekarang bercerita. Banyak cerita. Cakep deh. Kuat. lanjut Jim. Gimana? Ya sekarang apa sih kayak ngambil Gokar sama Grab ya buat Dua-duanya? Iya, Gokar 3 malah InDriver. InDriver Itu 3 aplikasi dijalanin sekaligus. enggak, kita kan selagi kosongan Iya. kosongan kita 3 sekaligus. Jadi ketika ada yang nyangkut salah satu, matiin 2. Oh, jadi nggak bisa jalan semuanya. Nggak ya? bisa lah. Kan tiba-tiba tengah jalan. Iya makanya. Tapi kerja nggak keganggu. Kalau keganggu sih paling nahan ngantuk doang sih bang. Nahan ngantuk doang. Maksudnya gimana tuh? Nah, Ya, karena kita iya lelah mungkin ya. Iya, Iya, nah maksudnya. di kerjaan paling nahan ngantuk. Nahan ngantuk gitu doang sih paling. Tapi lancar ya kerjanya juga ya. Alhamdulillah bang kerja udah enak lah. Udah enak Iya, posisinya ya. udah enak. Jadi yang belum banyak tahu Najib itu sekarang kan lihatnya itu Najib tuh enak aja ya. Betul. Terus bawa mobil, Iya kan? kerja udah gitu kan. Bahkan bisa ke renov rumah juga ya. Kemarin itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebenarnya nih yang orang-orang nggak banyak tahu, Najib itu memang terlahir dari keluarga yang kayak gimana Jim? Maksudnya dari ekonomi yang berlebihan, kecukupan, atau emang menengah ke bawah, atau gimana Jim? Kalau dibilang apa ya, lebih ke menengah ke bawah sih. Lebih Tapi menengah ke kita bawah. iya, tapi kita kan nggak bisa stuck di situ aja kan. Kita juga ada hak buat Ya, wah gua harus kayak orang-orang nih kayak apa sih, harus bisa lah, masa orang lain aja bisa gua nggak bisa gitu ya Iya. kan. Makanya gua di situ berusaha buat wah gimana caranya nih gua bisa kayak orang lain ya kan yang berarti background keluarga mah sederhana lah ya. Iya. Nggak maksudnya orang-orang takutnya kan mikirnya sekarang enak nih. asumsinya ya kan. Najib itu emang terlahir dari keluarga yang Enggak lah. enak gitu. Apalagi waktu masa kecilnya di mana Jib? Bukan di sini kan waktu itu ya? Bukan Masa kecilnya bukan di daerah ini sini kan, bukan Tangerang kan? Tangerang lah. Gua Tangerang. SMK doang bang di Anyer. Oh, dari SD sini. SD di sini. SD di sini. SD itu gue pernah tinggal dulu di kampungnya si siapa Bewok, Pace, Blok Raja. Blok Laja, Iya. iya. Blok Laja. Dari umur berapa ya? 2 atau sampai kelas 5 SD saya di Blok Raja. Terus Blok Raja waktu itu masih belum punya rumah ya kan, masih ngontrak, terus pindahlah ke Cibango. kontrak juga Enggak, kalau di Cibango lebih ke ikut apa ya? ikut orang tua. Ua ya kakaknya, saudara kakak, iya saudara saudara, papa. iya Ua ya, iya ikut sama Ua di situ. Dan setelah itu MTS ikut sama Ua. Setelah lulus ya pindahlah ke Anyer. Hijrah ke Anyer. Iya. Nah, keluarga tuh sekeluarga semuanya. Enggak, bokap lebih ke kerja di sini. Oh, berarti di sini tinggalin. Iya bokap di sini. Jadi Najib sama ibu pindah sama Iya, semua. sama semua. Di mana? Di Pantai Carita kalau nggak salah. Oh, berarti deket ke pantai situ. Betul. Berarti masa remajanya anak pantai. Pantai. SMA itu kan biasanya iya benar masa-masa remaja gitu kan. Berarti Najib sering main apa namanya? Kayak nelayan itu, nyari ikan atau apa gitu. Kalau buat ke laut sih enggak. Saya mabok sama orangnya. Pernah dulu. Mabok. Tuh ya mabok laut pernah dulu sekali. Pertama di situ ya Dari kan. sana berapa tahun? Mabok. Bisa, anak kampung. Kampung ya. Dulu pernah pertama ke situ ya. Maksudnya pertama tinggal di situ ya kan. Ada sebuah acara, kalau di sana apa ya nyebutnya, ruatan itu apa ya, sedekah laut ya, Sedekah laut ada ya, kan ya, ada ya ya, sedekah laut bawa makanan apa sedekah bumi kalau iya gitu. iya sedekah bumi. Pernah dulu ikut kayak gitu tuh pertama. Terus Itu kan dibawa ke tengah iya laut, ke tengah kan? laut ya kan, terus arak-arakan gitu kan di tengah laut. Iya. Mabok laut, pusing kan. Itu udah berapa lama di situ? Tinggal di daerah pantai. baru beberapa bulan lah diajak sama temen aja Berarti ikut. belum setahun ya. Iya. Berarti kalau belum setahun masih ke bawah suasana daerah sini ya.
mabok laut itu ya di situ. Terus di situ lebih ke gue nggak mau lah, nggak mau lah ke ini lagi. Tapi jika kata orang mabok laut itu lebih keras katanya kan dibanding dengan mabok mobil atau kendaraannya. Kak, bahasanya apa ya kalau di sini? Uta uger ya. Uta uger ya. Ya benar. Jadi uta uger mabuk yang udah nggak ketahan. Iya, udah nggak ada apa-apanya, itu isinya udah keluar semua. Udah keluar semua, udah tinggal lemes doang. Harusnya tahu ya kayak gitu. Oh parah mabok laut asli. Tapi ada serunya juga sih lebih. Oh kayak lebih mengenal budaya sana ya kan. Wih seru juga ya ternyata ya acara sedekah laut kayak gini. Makan-makan. Adat kan itu masuk. Iya lebih ke adat sih. Lebih ke katanya sih mitosnya. Setelah itu nelayan itu pada banyak bang. Apanya? Maksudnya penghasilan dari laut. Iya penghasilan dari lautnya. Jadi seakan-akan setelah itu nelayan pada ikannya pada banyak ya kan. Sejahtera lah nelayan kayak gitu. Oh jadi gini budayanya kata gua. Di sana berapa tahun Jip? 3 tahun sekolah. Oh jadi cuman ngabisin masa remaja. Iya masa sekolah doang ya di sana. Sekolah terus balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Alhamdulillahnya dulu maksudnya pulang ke sini itu bokap udah punya rumah. Hasil mungkin ya, hasil kerja ya. Hasil kerja udah punya rumah. Oh berarti pas kemarin Najib pindah ke sana itu bokap masih ikut sama saudaranya ya? Iya. Nah, jadi ditinggal sono kerja. Iya. Yang orang sono itu siapa? Orang sono. Najib bisa tinggal di daerah sono. Apa ya? Kakek saya. Kakek dari mama. Oh kakek dari mama di sono. Di sana ya. Tapi betul. Bokap di sini. Bokap di sini. Asli di sini. Iya. Gitu. Sono. Kirain sengaja pindah merantau. Gitu. Ya, kakek dari sana, dari Anyer aslinya. Nggak, kalau dari neneknya di Bogor, di Luiliang. Dari neneknya Bogor. Ya kan. Dari kakeknya di sono. Ya misah ya. Ya kayak gitu. Nah, berarti keluarganya bisa apa namanya mudik ke sono ke sini gitu kan. Iya betul. Kayak gitulah. Terus itu setelah lulus SMA ya di sana, Najib balik lagi ke sini. Nah, waktu SMA itu kan kita nggak tahu tuh. Iya. Bahkan kalau MTS kita tahu ya. MTS ya. Tahu. Tapi setelah SMA kan nggak tahu tuh karena emang Najib nggak ada di sini kan. Iya. Tiba-tiba muncul lagi setelah lulus SMA, mulai di sini lagi tuh, jadi pengangguran baru di sini. Barulah aktif lagi dengan kumpulan-kumpulan kita tuh. Di kontraktif lagi, kenal ya kan, mana aja lagi gitu kan. Mungkin kan kalau dulu ketika Najib ada di MTS itu kan belum tahu ya itu kan ya, gimana gitu kan, taunya kita di sekolahan aja pramuka apa gitu ya. Setelah lulus SMA jadi pengangguran baru, tak semudah yang guru-guru bilang lulus sekolah langsung kerja gitu kan, ternyata rumit. Parah asli, sempet nganggur lama bang. Iya berapa tahun tuh Jib nganggur Jib? Kan dulu sempat ikut sama Anaja juga ya kan, beberapa tahun. Terus mulai kerja lagi di mana ya kalau nggak salah, di pabrik koko, Nata de Koko kalau nggak salah, yang di Curug depan di Pentek 2. Situ selang beberapa bulan doang sih, dari itu resign, nyari lagi, dapetnya di Torabika. Sampai sekarang? Enggak. Oh sekarang udah pindah lagi. Iya. Dulu pernah. Torabika sama Hijau waktu itu ya? Iya sama si Hijau. Kalau nggak salah berapa ya, setahun di sana. Kontraknya? Iya, enggak sih, kalau kontrak lebih ke yayasan selama kita betah ya terus aja. Oh, iya benar. Tapi saya resign. Sakit. Jadi memilih istirahat dulu. Sakit parah di situ. Karena makanan ya, sumber itu ya. Lebih ke apa ya? Mungkin ini rahasia pabrik ini jangan itu. Kalau rahasia pabrik itu jangan dibongkar. Bahaya. Intinya sakit di situ, sakit parah ya kan. Habis itu lebih daripada gua ngeribetin ya kan, nggak enak juga kan, udah lama sakit kalau masuk. Ya udahlah gua ngundurin diri aja di situ. Sehatin badan dulu ya kan, itu kan paling utama. Kalau sehat gimana kita mau kerja kan? Makanya. Habis dari situ istirahat tuh. Istirahat beberapa bulan ya, cuma 3 bulan.
proses penyembuhan aja. Iya, proses penyembuhan aja. Udah gitu ngelamar lah di salah satu perusahaan bareng si Ipeng. Ya, Si Ipeng bareng lah sama si Ipeng, tes sama bareng sama si Ipeng. tapi Ipeng nggak masuk. Ipeng sebenarnya masuk bang. Kenapa tuh dia nggak dilanjutin? Dia dulu masalahnya cuma apa ya, KTP. Dia itu sama HRD-nya apa ya, suruh benerin KTP gak kebaca. Belangkonya. Nah, iya. Dalam jangka. Karena udah ini ya kegesek-gesek atau gimana gitu ya KTP di dompet ya. Sama HRD ditelepon, kamu diterima di perusahaan ini, tapi ada syaratnya, kamu harus benerin KTP dulu. Kata dijelasin waktu berapa hari, seminggu kalau nggak salah. Dan pada tahun itu kan emang lagi susah-susahnya tuh belangko KTP ya kan. Iya. Tahun berapa 2019 ya. Ada oknum ya. Iya. Lagi susah-susahnya tuh. Belangkonya aja nggak ada. Katanya belangkonya nggak ada. Katanya. Tahu aslinya kan. Iya. Katanya. Nah si Ipeng kan di situ mulai usahain dan hasilnya dia nggak dapet, emang karena susah kali ya. Berarti yang masuk Najib di perusahaan itu. Iya, alhamdulillah masuk dan sampai sekarang. Di perusahaan itu sampai sekarang belum pindah-pindah lagi. Belum, alhamdulillah. Berapa tahun itu ya? 5 tahun di sini. Berarti kemarin itu kan Najib itu sempat berpetualang ya, maksudnya ke Dieng, ke daerah-daerah pegunungan gitu. Iya betul. Posisinya masih kerja itu? Masih kerja, cuti, ngambil cuti. Oh jadi ketika buat refresh otak aja mungkin ya. Cuti kita harus jalan kemana gitu. Betul. Kan katanya hidup itu perjalanan. Ya betul. Jadi memang sih kita ketika kita penuh tekanan kerjaan apa gitu ya, emang salah satu dulunya kita hobinya suka backpacker gitu ngebolang. Jadi perasaan kita tuh pengennya kayak gitu aja. Ada waktu sedikit pun kita usahain lah pengen jalan gitu. Sampai sekarang masih bang, tapi sekarang maksudnya gue mau masih pengen jalan-jalan nih, maksudnya pengen kemana gitu. Tapi mentoknya sekarang lebih ke temen yang susah. Betul. Temen-temennya ya kan. Mungkin kalau dulu waktu gua masa muda dulu juga gini, kita pengen jalan itu susah nyari duit. Iya betul. Tapi sekarang duit kita susah nyari waktu. Iya kayak gitu. Iya, ngumpulin orang-orangnya. Iya, ditambah kan nggak semua temen-temen gua sekarang punya cuti. Betul. Iya. Tambah namanya udah berkeluarga ya kan nggak sebebas waktu single ya. Pengen dibacok loh gitu. Tapi emang seru sih perjalanan kayak gitu. Jadi karena kita hobi ya, sesibuk-sibuknya kita pasti waktu luang kayak gitu tuh diada-adain. Walaupun kita nggak punya waktu tapi ngebelain cuti gitu kan, demi hobi kita yang kayak gitu. Tuh enak banget. Lebih ke kayak gini ya, maksudnya kampung ini, lingkungan ini kayak gini kesehariannya gitu sih, lebih kayak gitu aja bang. Adat-adatnya. Iya, adat-adatnya kayak gini kesehariannya. Jadi kita nggak hanya tahu di Tangerang itu kayak gimana, ternyata dunia luas gitu. Daerah Jawa Timur kayak gimana, Jawa Tengah kayak gimana, kita bisa mengeksplor lagi ya, bisa saling memaklumi daerah sana adatnya kayak gini. Kita saling belajar jadinya gitu ya. Seru sih, seru. Mudah-mudahan sih terus berjalan selama Najib masih single nih. Kalau udah berkeluarga repot Jim. Mumpung masih single. Sebenarnya sih nggak repot bang. Kalau menurut saya maksudnya nggak. Kalau ada duitnya mah. Kalau ada duitnya mah ya kan. Mentok gitu. Masalah keluarga itu bukan hanya duit. Iya. Waktu juga, terus kita dengan keluarga itu sangat-sangat berharga Jim. Iya, kita gak enak mungkin gak enak ya. Mungkin kita bisa aja duit ada. Ini gue kasih duit nih, gue mau main dulu. Nggak bisa gitu. Gak bisa gitu ya. Kita udah harus ada perjanjian yang benar-benar, terus pokoknya rumit lah kalau udah ini mah. Mungkin bisa tapi diajak kali ya. Ada yang kayak gitu. Tapi tinggal komitmennya aja sih. Jadi sebelum kita menikah itu ya komitmennya dulu. Kitanya mau kayak gimana setelah menikah. Gitu. Jadi jangan sampai udah menikah baru kita ngomongin masalah komitmen. Gue orangnya gini, Jangan sampai. Nanti bisa sebelum ya. Iya. Gue orangnya kayak gini loh. Gue gak mau nantinya kayak gini gitu.
syukur-syukur sih Nerima ya? nerima. Syukur-syukur nerima. Jadi kalau ada masalah nanti kita kayak gini sering jalan segala macam dia Udah tahu ya? udah tahu. Beda halnya ada temen-temen gua nama nggak usah sebutin kan, ada temen gua dulunya itu waktu masih single dia naik gunung Rinjani kemana sih naik gunung. Iya. Najib mungkin nggak kenal lah orangnya. Orangnya kecil sama kayak kita lah orangnya. Setelah menikah stuck, dia nggak bisa kemana-mana sekarang karena dia nggak cerita dari awal bahwa gua orangnya kayak gini gitu. Dia itu sering naik gunung, backpacker, pantai kemana gitu. Setelah menikah ya udah sekarang mati dia. Taunya istrinya gini dia seharian di rumah atau gimana doang, di sini doang gitu ya kan. Gak pernah keluar. Iya sih, itu lebih ke curiga kan nantinya ya kan istrinya. Kalau misalkan kok waktu pacaran lu gak pernah kemana-mana, sekarang padahal kan waktu pacarannya dia nggak cerita tuh waktu pacarannya bahwa dia sering sama temennya kemana gitu. Taunya kan pacaran itu dia ada buat gue loh gitu kan. Padahal dibalik itu dia sering jalan sama temennya kemana. Nah itu yang nggak diceritain, bahaya itu. Berarti keterbukaan sama pasangan itu penting ya bang? Penting, utama itu. Sekecil apapun kalau misalnya kita kejelekan kita ke ini kita ya mau diterima mau enggak ya ceritain aja. Nggak usah ditutup-tutupin. Nggak usah ditutup-tutupin, biar kita nanti ketika udah berjalan jadi keluarga, ketika kita mau gua besok mau nanjak nih kemana gitu, dia udah tahu dia nerima karena emang dulunya kita kayak gitu. Mungkin akan ada sedikit waktu yang terpangkas, yang biasanya tiap bulan mungkin sudah menikah mas setahun 2 kali lah gitu, tapi setidaknya hobi kita masih tersalurkan. Betul. Daripada kita nggak cerita sama sekali, dia kaget. Ngapain jalan-jalan gitu ngabisin duit gitu kan. Iya. Bahaya tuh. Wah itu jadi pelajaran gue juga sih nantinya maksudnya. Ya ini membuat pengalaman aja. Ini termasuk pengalaman soalnya. Gue juga dulu waktu masa remaja gitu ya. Gue dulu kayak gitu. Pantai, gunung, pulau, pantai, gunung, pulau. Gitu. Tapi terbuka ya mau ngomong. Terbuka. Bahkan istri gue itu ya sering diajak. Cuman memang sekarang udah di ujung lelah aja. Jadi berpikirnya bukan hanya kita senang-senang pengen jalan, paling sekarang diatur waktunya setahun 2 kali, setahun 3 kali, udah nggak bisa tiap bulan, nggak suatu saat kita tiap saat kita berangkat nggak bisa. Sekarang lebih ekonomi itu kalau lagi ada itu tabung dulu loh, belum tentu besok kita bisa seperti sekarang gitu. Jadi kita harus punya stok terus tuh. Takutnya beberapa hari ke depan kita nggak punya kan? Itu sih lebih ke situ. Sekarang kalau udah berkeluarga mikirnya kedepannya mau gimana nih ya, bukan hanya tentang gua harus kesini senang-senang atau gimana gitu ya kan. Kalau dulu kan selon kan, selon kita masih bujangan ya kan, ya elah ada lagi gaji gitu kan. Jalan aja dulu, gampang besok lagi gimana ntar. Tapi kan kalau udah keluarga, kita kalau bikin jalan aja dulu, tiba-tiba pulang, aduh susu anak iya, punya beras habis, acau gitu. Lanjut Jim. Jadi setelah kerja itu sekarang Najib sampai saat ini ya masih di situ. Dia masih di perusahaan yang sama tuh. Masih. Alhamdulillah Jim. Berapa tahun Jim? 5 tahun sini. 5 tahun. 5 tahunan. Dari 2000 berapa? 2018 kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi setelah kerja itu kan Najib, orang-orang taunya Najib udah kerja udah enak nih, sekarang udah punya mobil. Enak loh mah. Udah punya mobil. Kamu sih ya kan, nggak bayar kontrakan. Nggak ngekos ya. Iya, nggak ngekos, makan bisa sama orang tua ya kan. Terus kenapa Najib sampai punya pemikiran gua harus nyari sampingan nih, tambahan, nyampe ke Grab, terus pokoknya ngejalanin ojek online itu lah, Grab Car. Punya dasar pemikirannya dari mana itu? Lebih ke ngebantu orang tua sih bang. Tambah kan sekarang adik-adik gua kan emang lagi butuh biaya banyak nih buat sekolah, masuk SMK semua. Yang satu kan di Karisma. Iya, yang satu di Karisma. Iya. Najib anak pertama ya? Betul.
and the backbone. Tulang punggung. Iya, makanya lebih ke ngebantu sih. Ngebantu orang tua ya kan. Maksudnya biar apa ya Mas, nggak terlalu berat aja beban. Kasihan ya kan. Berarti bokap kerja, Najib juga kerja. Iya. Berbakti ke Iya. orang tuanya. Yang kedua kerja yang bungsu adik gue yang bungsu di mana ya? Negeri ini mana? Di mana? 12 ya, SMK 12 ya? Ada ya? SMK 12. Iya, yang di mana sih? Lego kalau nggak salah. Oh, SMK 12 mah di ini yang mau ke Lego Kemuning, ya. Kemuning ya. Kemuning, ya, Kemuning. Dari Palasari lurus itu ya. Kuning sih sekarang lebih ke apa sih? Jadi sekarang Najib ikut ngebantu perekonomian masalah adik-adik Najib nih. Iya. Buat Biar sekolahnya. supaya kalau bisa lah jangan sampai putus lah sekolah gitu. Wah, itu jangan Ditambah kehidupan sekarang kan kayaknya maaf ya maksudnya lulusan ijazah SMP itu udah kayaknya nggak dipandang aja gitu bang. Iya, nggak dipandang. Jangankan inilah SMK, Iya. SMK Iya, yang sekarang. slogannya siap kerja, Iya. mana? Iya, makanya iya kayak gitu. Jangan sampai putus lah gitu, kasihan. Ditambah gue gak mau nantinya ada omongan si kakak juga disekolahin sampai SMK, masa gue gak disekolahin sampai SMK. Jadi gak mau ada kecemburuan nih Ya, antara gue sama adik gue. Iya. Antara adik gue sama gue nih nantinya. Nanti kan dia jadi bahan apa ya nantinya kalau dia udah gede. Gue mau cuma lulusan SMP, gak mau ini, gak mau gue digituin. Ya khawatirkan ya, Kayak gitu. menjaga itu ya. Iya. Daripada efeknya nanti dia udah gede, harus kerja, Iya, ada kayak gitu. alasan. Iya. Kan lu sama-sama SMK kan, Iya. kalau gitu kan nggak udah lulus gitu. Tapi syukur-syukur sih ada kepikiran buat nantinya buat ke depan kuliah atau gimana gitu. Amin. Walaupun kitanya nggak nyampe ke jenjang S1, Iya. ya minimal adik gue nih. Harapan gitu ya, harapan orang tua nih. Gitu. Iya, betul. Ada sih ke situ. Tapi bagus sih Jib itu. Jadi bisa ngebantu perekonomian keluarga itu. Iya. Jarang loh. Orang kaya aja gitu berpikir jarang. Berlebihan kan? Serius. Berlebihan. Anak muda, terus anak remaja gitu udah punya pemikiran ngebantu orang tua jarang. Biasanya lebih mikirin tabungan gue loh, buat gue nanti nikah loh, buat gue nanti beli ini beli itu. Biasanya kayak gitu Jib. Bahkan sekarang gue lebih ke ngorbanin tabungan gue sih bang. Maksudnya ngorbanin dalam hal buat apa? Ya contoh kemarin nih, gue udah ada nih tabungan buat masa depan. Iya, buat nikah atau buat masa depan ya kan. Seketika orang tua ada omongan gitu kan. Gimana nih adek butuh biaya sekian gitu ya kan. Terus Sekolah. Iya, sekolah. Ya sedangkan dari maksudnya rundingan lah sama orang saya nih sama orang tua nih gimana baiknya. Terus gue mikir, waduh, kalau udah rundingan gini berarti kan udah nggak sama orang tua gue sendiri udah nggak kebetak katanya kan. Iya, makanya dia rundingan nih sama gue nih anaknya gimana. Ya udah gue ngambil jalan pilihan buat ya udahlah pakai aja dulu tabungan. Direlain. Gue punya segini, gitu nih. Najib punya segini. Iya. Lebih udah pakai aja dulu gampang aja mah. Gitu. Udah akhirnya dipakai. Terus pendapat orang tua gimana tuh ketika Najib menyerahkan tabungan Najib buat belain adek? Iya. Ya lebih ke gimana ya? Emang Takutnya gini, oh jangan jangan diambil. Jangan diambil. Takutnya gitu. Enggak, emang dari gue juga emang gimana ya? Kalau buat sekarang ini belum kepikiran. Jadi tabungan daripada diem ya kan? Diem. Iya, daripada diem. Mendingan ya udahlah puterin, siapa tahu gua kedepannya ya namanya rezeki ya kan. Buat keluarga. Iya, ada aja bang ya rezeki insya Allah kalau kita. Benar. Kalau kita ngebantu orang tua 10.000, biasanya besoknya kita dapat 100.000. Betul. Biasanya. Entah itu dari apa ya? Soalnya kerasa banget. Gue juga kerasa. Oh iya. Iya kerasa. Maksudnya gimana ya? Walaupun kecil gitu tuh orang tua mah
imbas baliknya ke kita bahkan berlipat-lipat. Betul. Nggak keduga aja ya. Nggak keduga. Kadang kita ngehnya itu ketika udah beberapa hari ke depan atau beberapa jangan-jangan ini hasil hasil kemarin kasih gitu ya. Pada saat kita nerima yang gantinya kita nggak bakalan apa namanya ngeh tuh bahwa kemarin kita habis ngebantuin orang tua, ternyata kita dapat timbal baliknya berlipat-lipat gitu. Kita nggak bakalan ngeh tuh. Tahunya kita udah beberapa bulan atau beberapa waktu ke depan baru. Gimana, Bang? Oh siap. Silakan. Relek aja jadi ingin masa kita maki kong namanya juga, mari kita konggo. Udah lama juga ya kan nggak ketemu. Itu Bang, makanya apa sih, belum, kalau buat sekarang sih belum ada kepikiran buat gua harus nikah nih, target gitu ya kan. Harus nikah tahun ini atau gimana, belum ada sih Bang. Tapi menurut gua sih ya kalau nikah itu jangan gimana ya, jangan kayak perlombaan lah di saat teman-teman kita. Teman-teman gue udah, ya kan, kita kayak lomba-lombaan jadinya. Gue juga harus bersyukur. Gak bisa gitu ya Bang? Gak bisa gitu. Pada akhirnya kalau kita berlomba-lomba kayak gitu, kitanya belum siap bener, yang ada ribut. Yang ada kita sama-sama dewasa, masalah. Mental sih ya Bang? Ya, terutama mental kitanya harus benar-benar kuat. Keluarga itu bukan hanya dipikirkan kita cuman mau quick-quicknya doang, bukan. Bahaya itu kalau cuman mikirnya itunya, aduh. Kedepannya harus seperti apa? Kita lebih mempersatukan dua otak manusia itu dengan karakter yang berbeda itu susah. Biar sejalan. Biar sejalan. Ditambah kan ada temen gue yang sering bilang, gue bukan masalah punya istri satu, punya istri dua. Yang gak kuat itu gue punya mertua 4. Ini kan kalau kita punya satu istri berarti kan mertua cuma 2. Iya. Kalau kita nambah satu istri lagi punya mertua 4 dong. Makanya. Kalau ada semua. Semua. Itu yang bikin pusing. Makanya kebanyakan orang yang udah nikah itu pengen buru-buru misah ya dari orang tua. Ya karena yang namanya udah menikah itu tanggung jawabnya kedua gitu kan. Bahkan kalau bisa keributan rumah tangga kita dengan istri kita, orang tua kita jangan sampai tahu. Kalau masih satu atap sama orang tua, itu masalah kita kedengar sama orang tua, efeknya bakal jadi lebih gede. Masalahnya tuh, makanya harus dipikirkan matang-matang gitu. Kita udah siap belum? Jadi harus keluarga tuh santai aja Rajib masalah yang nikah. Yang penting sekarang pupuk aja dulu isinya. jangan kepikiran si ini udah nikah, udah punya anak ya kan. Jangan jadi seperti ajang perlombaan, jangan. Santai aja. Suatu saat juga akan menemukan pasangannya masing-masing. Amin, doain aja. Kecuali Najib memang niatnya mau jadi biksu. Tapi sekarang keluarga udah stabil nih. Alhamdulillah Bang. Sedikit membaik lah ekonominya. Membaik. Kalau dulu kan kita sama-sama susah gitu kan. Gua juga dulu ngerintis. Ya kenal lah gitu. Sama-sama kita belangsak lah dulu ya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi keluarga udah ekonominya sedikit membaik. Bahkan kemarin salut juga ini anak muda kayak Najib itu udah bisa ngebantu renov rumah kemarin. Iya, amin. Kepikiran sampai seperti itu Jib. Udah ngebantu orang tua, nyekolahin adik-adik, sampai rumah Najib renov sendiri. Hebat Jib. Berlebihan. Bukan berlebihan maksudnya. Benar. Kan seperti kata orang, enak lu. Padahal sama si Nawal ya, gue ngelihat lu enak amat ya, maksudnya udah punya rumah, udah punya istri, udah punya anak ya kan. Tapi orang lain mungkin lihat gue juga enak juga kali ya. Kan pandangan orang. Iya, pandangan orang. Belum produksiannya kan nggak tahu. Iya, kan dalam perusahaannya kayak gimana. Jadi yang tahu gua sendiri bengongnya kayak gimana, nangisnya kayak gimana istri gua sekarang. Mungkin kalau dulu waktu masa bujang itu istilahnya ada teman curhat ya. Kita sama sahabat kita sering curhat apa gitu. Kalau sekarang enggak gitu. Kalau udah punya keluarga itu kita
yang tahu nangisnya kita, bengongnya kita semua Istri ya? Istri. Jadi sekarang udah sama temen juga ngobrol biasa aja. Mungkin orang-orang taunya enak rumah gitu kan. Sekarang berarti istri jadi pendengar yang baik ya buat kita ya. Kebanyakan orang-orang tuh kayak gitu. Asal jangan menjadi pendengar yang ke orang lain aja. Ke istri orang. Jangan keluarga jangan lah. Jangan sampai tembus ke orang. Iya, jangan. Terus apa sih sekarang yang menurut Najib nih? Kerja udah, sekarang kan mobil udah ada, rumah udah ada. Kalau dibilang pandangan orang itu hampir mendekati sempurna lah Najib sekarang itu. Keluarga udah membaik gitu kan ekonominya. Apa yang sekarang Najib tuju lagi gitu dengan keadaan Najib yang sekarang alhamdulillahnya udah membaik gitu? Sekarang ya tujuannya ya keluarga bang. Keluarga. Walaupun maksudnya ngumpulin aja dulu ngumpulin gampang lah ke depannya. Maksudnya kalau udah punya duit mah tinggal mawakin lah itu. Iya nggak? Udah ada calonnya. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Berarti sekarang tinggal tujuannya mau mencari inilah pasangan gitu kan. Aduh. Tujuan yang sekarang nih ya. Berarti alhamdulillah ekonomi udah membaik. Keluarga juga udah membaik. Kan kalau dulu kayaknya kayak ada pertengkaran aja di rumah aja gitu. Biasalah. Tapi sekarang ada perubahan nggak? Yang dulunya teman-teman kan sering bilang Najib itu lemot, siput kayak gitu. Iya. Ada perubahan nggak? Masih. Sifat buruk itu masih kayak gitu. OTW kata-kata penerang. Iya. Yang dulu biasanya berangkat aja pakai celana dulu, ngopi, makan, terus satu lagi. Iya benar. Itu masih kayak gitu. Enggak bang, kalau itu mah langsung satset. Oh udah membaik karena udah terbiasa dikejar waktu kerja. Betul. Sekarang mah satset. Kalau dulu mungkin kan masih nganggur ya. Ngapain madesu gitu kan? Iya makanya. Kalau sekarang sempat frustasi gua bang waktu pas nganggur gitu. Kenapa? Maksudnya ya mau nyari kerjaan susah banget dulu ya kan. Apalagi gua mau ngapain? Iya. Kayaknya gak ada arahnya. Sekarang udah ini ya. Alhamdulillah bang. Udah ada tujuan sekarang ya. Bangun tidur kantor gitu kan. Kalau dulu kan bangun tidur, gua mau kemana nih? Iya puyeng. Jebat aja ya. Iya. Kalau libur kerja kita bisa nyari sambilan, nyambi. Udah ada jalannya lah ya. Udah tinggal. Ada enak sama gak enaknya juga sih bang jadi gokar grab kayak gitu. Nah, kalau hal yang enaknya apa itu? Yang enaknya mungkin penumpangnya cewek. Itu bonus. Bonus itu. Apa tanda-tanda gimana? Oh, gue pernah bang ketemu penumpang yang maksudnya nganterin clubbing kayak gitu. Nganterin ke tempat-tempat begitu? Iya. Wah, udah bobok parah itu kayaknya orang. Cewek ya. Dari mana ya? Dari Lego. Ke ini mana? Ke Peak Holy Wing. Iya. Terus mabok ceritanya dia. Mabok terus gak lama ngomongnya juga udah ngantuk itu di mobil. Udah ngantuk ya. Berapa orang sendirian? Iya. Gua nggak berasumsi negatif maksudnya. Wah jangan-jangan dia habis mabok nih. Gua mau kerja nganterin aja gitu kan. Nganterin aja terus kemana dia ke Holy Wing kalau nggak salah. Ke klub nganterin udah gitu ya langsung dia dibawa sama temen-temennya tuh dia clubbing kayak gitu. Masuk. Karena kayak gitu terus dapat uang tip juga ya kan. Kalau di bawah tempat kayak gitu? Iya. Apa semua pelanggan suka ngasih tip? Wah kagak bang. Ada yang duit GoPay aja nih. Diperhitungkan? Minta kembalian bang. Buset kata gua. Kan itu biasanya bayar via aplikasi apa cash sih? Ada yang cash, ada yang aplikasi. Oppo ya? Kalau yang cash kemungkinan
ngasih uang lebih itu ada. Kalau yang cash, ya soalnya kan dia mungkin kan kita punya teknik kembalinya nggak ada. Teknik itu ya pakai tuh. Tapi enggak sih bang, gua lebih ke jujur aja. Kalau yang cash lebih ke maksudnya apa ya, duit tipnya itu adalah. Tapi kalau yang buat yang pakai GoPay atau pakai OVO jarang sih yang kayak gitu. Kalau pakai aplikasi pas-pas aja ya? Iya pas, soalnya kan udah disetting sama dia. Iya benar. Kalau yang cash pernah tuh kasih argo 40.000 dikasihnya cepet, dan minta kembalian lagi kayak gitu. Tapi pernah tembus sampai ke dari malam ke pagi nggak Jim? Dari malam ke pagi? Iya, maksudnya kita kerja apa namanya di mobil itu kan biasanya suka dari sini ke Jakarta, ya. Jakarta kemana lagi gitu? Pernah tuh, tapi sampai pulang pagi. Pulang jam 4 jam 5 pagi kalau salah. Jam 5 pagi. Tapi ordernya juga apa? Kita berangkatnya juga dari sore, bukan dari pagi ke pagi. Iya. Berangkat dari sore, terus pulang pagi. Terakhir nganterin pilot di STPI ke bandara. Bandara Cengkareng. Iya. Pertama gue bang ke bandara, gila loh. Bingung ke bandara. Gila kan setahun ke luar negeri loh kata gue ini. Bingung masuk bandara. Asli. Ini terminal berapa? Iya ya. Parah, untung nanya-nanya itu juga, nanya-nanya. Diarahin, Pak, minta tolong arahin aja ya. Soalnya saya baru pertama kali nih kesini. Nah kalau misalnya ke tempat yang baru nih Jim, iya. Kita nganterin misalnya ke tempat yang baru. Kita kan kalau berangkat mungkin diarahkan. Iya. Kalau pulangnya, kalau kita lupa jangan gimana itu? Ngikutin map aja. Ngikutin map. Kan biasanya map itu nggak nyari jalan yang ini ya. Iya. Kalau kemana gitu. Asli parah, gue pernah di apa ya kasarnya, diarahin ke jalan-jalan tikus. Iya kayak gitu bang. Kecil. Iya. Malah sepi kata gue jam malam. Iya malam jam 1 malam ya kan. Serem. Wah parah kata gue ini. Mending maksudnya ya di situ inisiatif buat gue nyari jalan yang ramai aja. Ya. Pokoknya tembusannya daerah sini aja gitu. Punya tujuan kita mah harus ada di sana aja. Iya. Walaupun kita muter dulu. Gue jangan yang ramai lah, jangan kadang-kadang lah udah malam kayak gini gitu. Bukan masalah takut kita makhluk halus ya. Iya. Tapi kan takut lebih ke apa namanya kejahatannya itu. Iya kayak gitu. Wah parah dah pokoknya itu. Kayak enaknya sisi Grab itu, yang ini pribadi gua ya, gak enaknya kadang ada pelanggan Grab itu yang maaf ya, yang kasarnya dia di perumahan kecil gitu ya bang. Terus jalan rumahnya itu cuma masuk semobil doang. Iya. Terus ke depan kena perwis. Enggak, ini apa? Kan pengennya di depan rumahnya aja, kamu masuk bang. Gang lah di depan jalan dia, Mbak lu jalan kayak dikit gitu biar gua agak ribet gitu. Dia pengen di Iya, dia pengen depan rumah. Buset, kata gua sekalian kasih stiker merah nih kata-kata gini. Ganti karpet merah nih aku nih kayak gini gitu, suka berpikir dalam hati aja ini mah. Gerutu. Tapi itu ya suka dukanya ya, tantangannya. Berhubung saya profesional ya udah ya. Gua masukin ke dalam, enggak tahu juga ini apa, enggak bisa parkir depannya. Akhirnya ya mundur ininya, apanya? Apa? Keluar dari iya, posisi. Wah, jengkel bang. Berapa jarak kayak gitu? Ada 100 meter. Iya, 100 meter kayak gitu. Bisa. Emosi bang. Diem aja gua, jengkel lah tuh. Ada aja yang kayak gitu. Tapi kan kita balik lagi itu suatu kerjaan. Iya, kembali lagi. Wah, gua nyari duit ya kan. Kalau kita nggak bisa nurunin ego, emosi kita, wah, aduh, udahlah, cancel aja gitu. Gua pernah kayak gitu. Maksat kata gue nih orang, maksudnya jalan kecil masih di bang, ayo bang dikit lagi gitu. Iya udah bang, dia mau jalan sedikit. Oh parah kata gue ini. Maksud gue ayolah jalan dikit gitu. Parah tuh ini nggak mau jalan, akhirnya ya itu relain. Tapi suka duka itu ya, pengalaman sih lumayan. Pengalaman, tahu jalan ya kan, tahu Pancoran, gua tahu Monas. Tapi sekarang mah udah ini ya, udah maksudnya jalur Jakarta juga udah hafal ya sekarang. Dikit. Kalau gua jujur aja Jim, ke Jakarta itu masih planning sekarang. Blank ya? Blank. Bisa berangkat nggak bisa pulang kan? Jalur sekarang tuh udah benar-benar. Mungkin ya kalau kita ngikutin map ya betul kayak lu tadi Jim. Kita cari jalan aman aja. Walaupun jalan muter dulu gitu. Yang rame lah ya. Paling kayak gitu. Iya. Kalau kita tujuannya
awalnya berangkat lewat sini, Iya. kita kalau kemalaman kayaknya bisa muter dulu. Tahu sini kan Jakarta salah muter setitik aja, Iya. muternya jauh kan? Muternya Ya kan? jauh. Iya. Tapi kalau di tol aman, maksudnya kalau di tol mah ini ya. Kalau di tol mah aman, enak. Apal ya, udah apal ya. Gampang kalau di tol mah kan Iya. ada Iya, rangkap. iya. Tapi udah keluar tol tuh yang udah bingung ya. Ya, kalau udah keluar tol kita udah maksudnya ke jalan raya kayak di kita gitu kan. Itu udah blank lah. Asli parah. Mendingan jadi jalan tol sebenarnya. Iya, Kalau iya. jalan tol kan kita enak lurus, mabuk, kita tiga masuk sini gitu. Walaupun kita salah jalur, walaupun jauh, tapi kan jalurnya cuma Iya, satu iya, gitu betul. doang. Tinggal kita keluar belok lagi, kayak gitu. Kalau udah di perkampungan atau wah udah pusing. Belum lagi jalannya bercabang-cabang kan. Parah. Belum lagi nanti gak taunya itu jalur busway, pernah begitu tuh. Pernah masuk jalur Iya, busway? iya. Gak tahu juga ya kan bahwa itu jalur busway. Nah, yang pertama ke Jakarta ya kan. Ketemu jalur busway, untung gak ada polisi kata gua. Tapi SIM udah ada. SIM ada, Alhamdulillah ya. Lengkap sekarang kan. walaupun nembak bisa lah. Terus Jib gimana nih Jib? Kita kan udah udah alhamdulillah lumayan ya, kita ngobrol panjang lebar iya. sampai sekarang Najib udah enak rumah gitu kan. Yang orang lain lihat. Jadi ini judulnya itu enak rumah. Enak rumah. Jadi hal-hal terpuruk apa dalam hidup Najib itu, baik dari keluarga atau dari kerjaan Najib yang merasa Najib gua dalam hal ini dalam hidup Najib ngerasa terpuruk itu dalam hal apa Jib? Terpuruk. Ngerasa gua rendah banget, terus ngerasa gua bener-bener di bawah banget gitu. Dalam hal apa Jib? Lebih ke gue belum bisa ke keluarga sih bang, maksudnya gue belum bisa ngasih segalanya aja buat keluarga, belum bisa nyenengin ya kan. Itu suatu buat gue serasa belum berhasil aja gitu, Belum berhasil buat aduh gimana ya, keluarga gue masih kayaknya gue masih belum nyenengin lah. orang tua. Iya, nyenengin orang tua gitu sih. Tapi itu juga buat tekad lah buat gue ke depannya. Iya, jadi itu buat pegangan kita. Iya, buat gimana caranya orang tua kita itu ya ketika dia dia pengen beli ini, pengen beli itu, kita ada gitu ya. Iya. Itu kan senang mungkin ya orang tua ya, walaupun ya anak amat nih, maksudnya gue pengen minta apa ke anak ini langsung dibeliin gitu. Itu sih. Terus sebuah nantinya kan kita bakal didoain juga ya kan. Iya, benar. Orang tua. Kalau misalkan doain panjang umur gitu kan, rezekina halal, biar ngalir rezekinya gitu. Biasanya gitu orang tua. Iya, itu sih. Jadi ngerasa kurang ya Iya, dalam bahagia membahagiain Iya. orang tua gitu. Kalau rasa bersyukur Najib, rasa kebahagiaan Najib itu baik dalam pribadi Najib atau keluarga Najib, itu dalam hal apa Jib? Wah, gue bersyukur banget bang dalam segala hal. Gue lebih kayak orang gimana ya, pokoknya gue bersyukur nih atas gue yang sekarang gue capai sekarang ini nih gitu. Iya. Bukannya ngebanding-bandingin gitu ya, maksudnya gimana ya, belum tentu orang lain kayak kita nih kayak gitu. Lu harus lebih banyak bersyukur, jangan ngomong, jangan selalu ngeliat ke atas lah gitu. Iya. Lu nggak bang kayak Benar, gitu? benar. Iya. Jadi ntar nggak bisa ini lagi. Nggak akan ada puasnya kalau Iya. kita selalu enak lu udah punya ini punya itu gitu ya kan. Tapi itu juga sebuah butuh motivasi sih buat kita ya. Motivasi Iya, perjuangan juga. iya. Maksudnya kita bersyukur terus misalkan udah Bang Ren udah punya ini studio ya kan. Itu juga masa gua nggak bisa gitu kayak gitu. Jadi buat tolak ukurnya. Kayak gitu. Alhamdulillah Jib ya, kalau udah nyampe ke titik yang sekarang tuh udah kayaknya kita gimana gitu ya. Bahkan kita nggak punya pikiran kita bakal jadi Sampai kayak sekarang gini. iya. Kalau dipikir gitu kan, kok bisa jadi kayak gini? Gue sampai sekarang nggak pernah punya berpikiran
gue punya maksudnya apa ya, gue sekarang punya mobil ya kan bahkan punya mobil juga nggak kepikiran. Iya seriusan, gak pernah gue punya. Gue dulu pernah punya gajian, punya duit jajan ya. Itu juga udah lebih seneng aja kayak dulu waktu masih gue belum kerja ya kan. Kayaknya kalau zaman kita remaja mungkin ya kita nggak jauh-jauh lah, kita kerja punya penghasilan. Iya, kita bertele-tele. Iya kayak gitu. Dan akhirnya sekarang dikasih lebih ya bersyukur banget gitu. Alhamdulillah. Iya. Walaupun ya masih angsuran ya kan. Ya. Bagus Jim. Bagus lah kalau misalnya kita udah ngerasa bersyukur, kita udah punya kayak gini. Dalam titik ini aja kita udah dibanding dengan yang lain mungkin bukan kita ngerendahin dalam suatu yang lain yang ngebedain gitu kan. Kalau dibilang kita susah, kita masih susah. Tapi kita kadang lihat tapi mau mobil gitu. Iya, masih banyak yang di bawah kita gitu. Iya. Kita udah dalam hal itu kita udah bersyukur gitu. Udah sampai sejauh ini udah alhamdulillah gitu kan. Di bawah kita ternyata masih banyak orang yang belum bisa kayak kita. Gitu. Asli masih banyak. Apalagi kalau kita lagi apa namanya backpacker gitu kan, kita ke daerah-daerah gitu suka miris gitu kan lihat orang-orang ya kan, apalagi kalau ke daerah yang pelosok gitu kan, kita di sini rendah gitu, kalau kita ke tempat ternyata masih ada gitu gitu yang lebih gitu ya, suka ngerasa gimana baru teriris tuh hati kita buat lebih bersyukur lagi alhamdulillah ya bisa sampai walaupun nggak punya mimpi kayak gini ya kan. Terus sekarang harapan Najib kedepannya Najib itu mau gimana nih? Kedepannya itu mah dalam hal pribadi Najib atau dalam hal apa gitu? Kedepannya gue harus seperti ini atau mau gimana? Gue realistis aja sih bang orangnya, maksudnya ya udah jalan ngalir aja gitu ya, ngalir aja. Tapi kan kalau misalnya namanya manusia itu pasti punya tujuan dong. Pasti punya tujuan, kita pengen suatu saat gue pengen kayak gini nih, diarahin mau kemana nih ya arahnya nih gitu. Mungkin kalau zaman kita remaja ya seperti Najib tadi bilang ngalir aja gitu. Tapi kalau udah dewasa kayaknya kita harus punya tujuan deh, punya mimpi gitu kan. Kita harus kayak gini nih di masa tua kita. Tujuan Najib sekarang kayak gimana nih? Kalau dengan pencapaian sekarang kan udah punya nih segalanya gitu, belum segalanya tapi udah ada lah ya, ada sedikit gitu. Kedepannya mau gimana lagi Jim? Ya kedepannya sampai sekarang masih belum kepikiran sih bang, maksudnya masih belum kepikiran. Iya, buat impian harus punya ini harus punya itu ya kan. Soalnya dari segi penghasilannya juga ngepres sih bang, ngepres. Jadi ya udahlah, gua sekarang bisa makan aja udah bersyukur ya kan. Gitu. Tapi biasanya kan kalau orang itu kan punya tujuan nih akhirnya itu gitu, gua harus mencapai kayak gini gitu kan, pasti ada tuh. Gak muluk-muluk, udah tuanya jadi dipanggil wah haji aja sama tetangga. Atau itu mau juga pengen gitu kan. Wah haji sehat ya. Kayaknya kita kalau udah tua gitu kan punya lihat cucu-cucu kita gitu punya penghasilan, terus kita makan di depan sawah atau gimana, kayaknya enak gitu ya. Menikmati rumah nenek gitu. Menikmati hidup tua. An-Najah ada foto. Terus kapan ya An-Najah nih buat agenda kan buat? Sebenarnya An-Najah itu kan harusnya bulan kemarin. Harusnya. Ulang tahun An-Najah itu bulan September kemarin. Iya. Ya kita biasanya kita dilewatkan karena di September itu ulang tahun An-Najah, terus di bulan spesial yang sekarang itu ulang tahun gua juga. Widih. Yang keberapa? Sekian lah. Terus besok ulang tahun anak, besoknya lagi ulang tahun istri. Jadi An-Najah kita mau dirangkum tuh semuanya. Ulang tahun An-Najah, gua, anak gua, istri gua gitu kan. Termasuk rekan-rekan kan, termasuk Kang Ami. Tuh. Ami kan bulan sekarang barengan gua. Pas tanggalnya sama, itunya sama gitu kan. Lahir di bulan ini iya sama. Asli. Gua, terus Ami, Rohim, tuh Onye, itu di bulan Oktober semua di bulan Oktober. Terus nanti bulan Desembernya istri gua,
Kang Bombong, Amir, tuh, semuanya ada di situ. Jadi kita rangkum semua. Nah nanti kita biasanya di akhir tahun atau awal tahun ada itu biasanya ada gathering. Reuni kecil-kecilan lah ya. Reuni kecil. Jadi kita biasanya setahun sekali mensyukuri penghasilan aja itu setahun itu kita ayolah pakai barang-barang betul ke villa. Mau kemana nih rencananya? Ya nggak muluk-muluk sih, ke tempat yang biasa aja kalau ada yang mungkin. Seperti yang tahun-tahun lalu. Tahun kemarin juga kita di sono gitu. Hampir tiap tahun gitu. Situ. Jadi karena kita dulunya kayaknya udah member banget ya. Itu mau udah tetap udah member tetap. Jadi aja itu ya dirayainnya setahun sekali. Jadi anggap aja kita evaluasi ke keluarga, kedepannya kayak gimana, kumpul semua ya. Jadi nanti ketahuan tuh yang kemarin juga udah ketahuan, yang beberapa tahun ke belakang kita masih sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang tahun kemarin udah kelihatan tuh, udah pada bawa bocah tuh, udah pada bocah. Oh, keluarga kita makin bengkak aja nih, makin banyak kan, makin banyak. Biasa kita 2 mobil cukup, kayaknya sekarang 2 mobil. Kemarin juga ada yang bawa motor gitu kan, masih kurang gitu. Mudah-mudahan sih tahun depan ya kita bisa nambah lagi. Itu mudah-mudahan Kang Najib juga menemukan jodohnya, jadi kita nambah lagi. Amin. Itu sih lebih tepatnya. Jodoh. Oke, mungkin kita udah panjang lebar ngalir ngidul juga ngobrol sama Kang Najib yang ngerasa kangen. Alhamdulillah kalian bisa nonton Kang Najib di layar ini. Walaupun kita obrolnya nggak jelas, tapi ini hanya mengutarakan kemana Kang Najib kemarin. Betul, pertemuan adalah kabar. Ya betul. Jadi kemarin itu ngilang, sebabnya apa? Jadi udah ada nanti klarifikasi ya. Jadi yang kemarin mungkin ngelihat Kang Najib masih gelemet kayak seafood bawa motor. Sekarang masih beda tampilannya. Sekarang udah tinggal kalau mau roll itu diputar dulu nih saya gitu kan, apa dipencet gitu. Jadi sekarang tampilannya udah lumayan, packaging udah bagus, udah siap dipasarin lah. Jadi kalau ada cewek-cewek yang mau Najib bisa di komen di bawah ya. Penggemar Najib silahkan komentar di bawah. Terus Najib yang terakhir kita konten itu kayaknya ada cewek yang komentar di bawah tuh, nggak tahu siapa namanya tuh. Ada lah. Mudah-mudahan bisa dilihat lagi mungkin. Sekarang udah ini bang, udah berkeluarga ya. Iya. Orangnya? Iya. Nggak apa-apa. Kalau nonton kan hak semua orang. Iya betul. Mungkin kalau dia nonton ya minimal mengobati kangennya gitu kan, masa-masa dulu sama Kang Najib gitu. Jadi udah terbayar ngobrol sama Kang Najib, kabarnya juga udah tahu sekarang kemarin hilang kemana aja gitu kan. Udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Mungkin yang temen-temen nih yang jarang ngeliat Kang Najib, Kang Amir mungkin yang jarang ngeliat Najib nih, tiba-tiba nongol ada di YouTube saya. Pasti timbul pertanyaan, ada apa? Tiba-tiba datang. Biasanya orang datang ke sini itu ada maunya. Iya, biasanya. Kebanyakan kayak gitu. Datang nih, udah lama hilang nih. Iya. Tiba-tiba datang ke studio ke sini. Tahu-tahu pengen dibikin surat undang, tahu-tahu mau punya acara. Biasanya begitu, biasa. Insya Allah mungkin kedepannya Najib juga begitu mungkin. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan. Doain aja. Tapi sebelum menutup Jib, quotes-nya Jib buat para penonton Jib. Quotes? Ya, kasih quotes dong buat para penggemar Najib nih, gimana supaya bisa lebih baik atau gimana gitu aja. Quotes buat penonton Jib. Berdoa sambil berusaha agar hidup tidak sia-sia. Cakep. Oke, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini karena kita juga ada hal yang lebih penting lagi. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu, Jin. Amin, panjang umur ya kan, sehat selalu. Amin, mudah-mudahan kita juga markikongnya nggak hanya berdua. Iya.
dengan rekan-rekan yang lain. Bisa lebih seru kayaknya itu. Lebih seru. Jika cuman temanya lebih komedi kayaknya kalau lebih banyak ya. Oke, see you next time, see you next content, bye.